Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan waktu untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu artikel yang saya generate sendiri ya dari GitHub Copilot. Kebetulan saya ingin belajar tentang macam-macam komunikasi di backend, komunikasi protokol. Saya kasih prompt dan dia generate sebuah dokumen. Oke, kita akan coba membaca hasil generatan dari GitHub Copilot dan kita belajar bareng-bareng dengan judul macam-macam backend communication protocol. Mungkin secara bahasa ada yang beberapa kurang jelas ya, mungkin karena modelnya kurang memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar dan terlalu formal. Jadi kita akan coba menganggap itu biasa saja. Oke? Yang pertama adalah laporan teknis studi protokol komunikasi backend to backend dalam satu lingkungan. Nah, satu lingkungan di sini dimaksudkan adalah satu data center ya, atau satu cluster atau satu cloud dengan VPC yang sama atau yang kita sama-sama masih own ya. Untuk backend engineer Java Spring yang menangani sistem berskala besar ya, nggak cuma Java Spring tapi kebetulan di prompt-nya ada kata-kata Java Spring. Yang pertama, macam-macam protokol ya, tipologi dan cara kerja protokol. Nah, di sini ada dibagi menjadi beberapa kolom. Yang pertama kita lihat kelas ya. Kita bahas di synchronous request and response. Secara protokol di sini ada 3 protokol. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada REST. REST itu over HTTP ya, baik itu 1.1, 2 atau 3. Nah, pola transportnya biasanya dia underlying-nya adalah TCP. Terus yang dikirim biasanya teks, entah itu JSON ya, biasanya JSON sih atau tipe data yang lain. Nah, biasanya dia satu arah, yaitu artinya satu arah tuh dari klien kirim ke server ya, terus server bisa bales dan biasanya stateless atau diusahakan stateless begitu. Terus di sini ada protokol yang kedua sama masih dalam sync request response yaitu adalah gRPC. Di sini ada HTTP 2, secara pola transportnya pakai HTTP 2 ya. Mungkin kalau di sini teman-teman melihat REST juga bisa pakai HTTP 2, jadi gRPC by default pakai HTTP 2 dan yang ditransportkan adalah protobuf. Apa itu protobuf? Teman-teman bisa cari sendiri ya. Intinya adalah kalau JSON itu adalah tipe data ya atau struktur data, ya protobuf juga struktur data. Arahnya ini bisa satu arah atau dua arah ya. Dua arah ini artinya bidirectional. Katanya yang gRPC stream bisa dua arah ya. Mekanisme ringkasnya client stream atau server stream atau bidirectional stream. Ya, intinya sama mungkin kayak HTTP client kirim, server bales gitu-gitu ya. Cuman secara koneksi atau secara TCP-nya itu by default memang tidak putus ya. Dia tidak putus. Nah, kalau yang HTTP itu dia bisa putus ya atau bisa tidak putus. Ya, bisa sekali kirim terus udah diputus TCP-nya. Ada yang sama kalau HTTP 2 ya, dia nggak diputus. Terus protokol yang ketiga ada Thrift atau AirSocket. Ini juga saya baru baca. Di sini dikatakan pola transportnya adalah TCP dan yang dikirim adalah binary. Ya, ini baru tahu ya. Mungkin penggunaannya nanti kita bahas di bawah ya, dia dipakai di mana. Di sini arahnya satu arah dan dua arah. RPC serupa gRPC, dukungan bahasanya lebih luas ya. Tentunya kalau kita mau kirim pakai TCP itu low level banget. Teman-teman mau kirim TCP model apapun ya, mau bahasa pemrograman apapun, seharusnya selama yang dikirim adalah tipe data yang tidak terikat ke salah satu bahasa pemrograman saja, harusnya masih bisa dibaca ya. Selanjutnya di sini ada sync stream persistent. Ya, ini ada secara kelas ada sync streaming persistent. Yang pertama adalah WebSocket. Mungkin kalau dilihat di sini persistent itu adalah terus-terusan terhubung gitu ya, tidak diputus gitu. Nah, WebSocket. Nah, di sini ada WebSocket, pola transportnya ada TCP
upgrade tuh HTTP juga bisa katanya. Ini 2 arah tentunya, koneksi tetap full duplex setelah handshake. WebSocket nih biasanya dipakai chatting-an ya. Kita chatting biasanya pakai WebSocket. Terus di sini ada SSE atau server send event. Dia over HTTP juga, di sini HTTP 1.1. Dia satu arah, server push, klien hanya listen. Nah, kalau dibilang server push, klien hanya listen, gimana caranya klien push in the first place gitu kan? Nah, itu kliennya memang harus connect dulu ke server agar servernya bisa push. Terus di sini ada asynchronous message bus, ya ada Apache Kafka. Di sini pakai TCP and log commit. Dia satu arah, mau publish atau mau subscribe. Producer, broker, consumer, at least once. Ya. Ini yang dalam kurung gini dia ngambil dari satu tempat ya. Dia ngambil kebetulan dari Confluence. Terus di sini ada RabbitMQ, TCP dan broker satu arah, queue, exchange, routing key. Ya ini dijelasin mungkin sync di sini lebih ke synchronous method fetch datanya ya. Oke, terus selanjutnya di sini ada bintang ya tadi di sini ya. gRPC streaming mendukung 2 arah di satu koneksi. Oke. Di sini juga ada perbandingan latensi hasil benchmark. Menurut ChatGPT lagi-lagi dia akan ngambil dari beberapa source. Di sini ada Mark AI Code ya. Di sini ada REST, JSON, palette kecil. Ini mungkin dengan protokol yang REST yang dikirim JSON tapi palette-nya kecil. Ya. Kecilnya berapa mungkin relatif ya. Kita nggak tahu kecilnya berapa. Di sini secara rata-ratanya di 24,5 milisecond. Ini kita nggak tahu 24 itu satu kali round trip harusnya ya. Round trip bolak-balik. Terus ini P99-nya di 56 milisecond. P99 apa? Teman-teman bisa cari sendiri ya, percentile 99. Terus selanjutnya ada gRPC. Di gRPC ini data yang dikirim lewat protobuf. Rata-rata di 12,8 milisecond. Terus P99-nya di 29 ms. Kondisi tes lingkungan yang sama ya. Maksudnya si Mark AI Code ini ya. 48 lebih cepat. Terus ya ini memang ya terbukti ya antara REST dan gRPC jelas lebih cepat. Nah, kalau ini kita lagi ngomongin backend to backend ya, teman-teman, bukan dari klien. Dari klien yang maksudnya handphone gitu atau website. Di sini di 12 milisecond, rata-ratanya sampai 29 milisecond di P99-nya. Terus WebSocket, ini dalam kurung data pasar ya. Maksudnya kayaknya dia ngambil dari, saya nggak tahu yang dikirim data pasar itu apa, mungkin kita nggak tahu. Tapi intinya WebSocket, rata-ratanya di 30 sampai 35 milisecond, P99-nya di 45 milisecond. Mungkin kita nggak bisa ngomong ini bisa dibandingkan dengan yang di atas ya, karena yang nyoba ini beda. Oke, WebSocket ini feed real time Upstock, community Upstock. Oke, di WebSocket. Terus data pasar, mungkin pasar ini ya, pasar keuangan ya. Terus Kafka, end-to-end 1 kilobyte message 200 Mbps. Di sini rata-ratanya dikasih dash, kayak nggak ada. Terus katanya P99-nya di 5 milisecond, 3 broker, EC2, ya ini lumayan gede ya, X to large. Terus yang RabbitMQ 1M message, rata-rata 1 ms, classic queue. Ini lagi-lagi nggak bisa dibandingkan ya guys. Ini tidak bisa dibandingkan karena memang yang nguji beda. Yang nguji beda, yang dikirim beda, lingkungannya beda, terus speknya beda ya. Jadi, nah, insight dari ini katanya gRPC memotong latensi hampir setengah dari REST. Kafka and RabbitMQ bisa berada di bawah 5 milisecond ketika diminta throughput tinggi. Ya kalau Kafka dan RabbitMQ memang cepat ya, dia memang cepat untuk komunikasi backend to backend. Selanjutnya perbandingan penggunaan resources. Nah, tadi kan kita latensi ya, sekarang kita ke resources. Yang pertama REST, dia CPU-nya di 72%, terus memorinya 3,8 GB,
jaringannya 1,5 gigabyte per second. Parsing JSON dan headernya gede. Terus gRPC dia CPU-nya lumayan relatif kecil di 58%. Terus memorinya juga lebih kecil dan jaringannya jauh lebih kecil. Nah, kenapa? Karena gRPC yang dikirim itu lebih simple. Selanjutnya ada WebSocket. Ini sedang sampai tinggi ya katanya ya. Memorinya O ini 10 sampai 100 kilobyte per koneksi. O ini artinya semakin banyak jumlah koneksinya makin tinggi kilobyte-nya. Terus idle keep alive, overhead per koneksi lama, ya. Jadi WebSocket ini bukan berarti kalau kita misal dari satu klien, kita mau dari klien mau ke server. Terus setiap kali kita ke server kita harus open connection, itu enggak ya. Kalau misal kita sudah tahu bahwa misal saya mau connect ke server A, ya maka selama saya udah tahu saya punya jalur atau koneksi yang terbuka ke server A, saya nggak perlu bikin koneksi lagi ya. Harusnya nggak perlu bikin koneksi lagi. Kita tinggal kirim message-nya, dia udah tahu message ini ID-nya apa. Nah, untuk di Java biasanya pakai Netty ya. Netty memang secara teknologi dia lebih mengandalkan itu. Jadi dari satu connection aja dia bisa ngirim data yang beda-beda gitu. Terus selanjutnya di sini ada Kafka, CPU-nya tinggi, broker per I/O tinggi, batch cache, ini ada batch I/O, throughput-nya lebih dari 600 Mbps nih kalau Confluent ya. Terus RabbitMQ 8-11%, SSS test 1 ms. Ini balik lagi tidak bisa dibandingkan, sorry yang RabbitMQ sama Kafka. Saya kasih peringatan dulu teman-teman, ini nggak bisa dibandingkan, ini nggak bisa dibandingkan. Kalau yang 2 ini mungkin bisa dibandingkan ya, tapi kalau yang 3 ini nggak bisa, karena yang uji beda. Oke. CPU WebSocket melonjak saat banyak koneksi karena ping keep alive dan serialisasi. Ya, kalau mungkin kliennya banyak, tapi servernya satu, nah itu mungkin yang bikin CPU sama ininya naik ya WebSocket ya. Oke. Terus WebSocket ada load balancer nggak ada ya? Kayaknya nggak ada sih, setahu saya nggak ada. Dia nggak punya load balancer. Kecuali mungkin bukan load balancer ya, tapi mungkin kalau misal saya punya downstream 10, ya harusnya saya connect ke 10-10-nya ya. Bukan connect ke salah satu aja. Oke, selanjutnya panduan pemilihan protokol versus situasi. Oke. Di sini CRUD sederhana, kompatibilitas publik. Oke, di sini skenario apa terus disarankan pakai apa ya? Di sini kalau CRUD sederhana dan kompatibilitas publik pakai REST. Ya, makanya yang sederhana ya. REST ini dipakai kalau memang kita mau open dari belakang, ya dari server kita ke partner atau ke web browser atau ke handphone ya. Handphone mungkin bisa pakai yang lain sih ya, cuman yang paling umum REST sekarang yang dipakai. Terus skenario antar microservice internal dengan TPS tinggi disarankan pakai gRPC yang unary or by stream. Terus notifikasi chat real time 2 arah. Oh ya, ini pakai WebSocket. Server push 1 arah ringan ini pakai SSE. Nah, ini SSE juga ada satu celah ya, teman-teman kalau mungkin yang mendalami dunia SSE setelah per MCP-an ini, yaitu adalah pokoknya tentang DNS lah ya. Teman-teman bisa cari di GPT ya tentang kelemahannya SSE. Skenario pipeline event, loss coupling and durability, dia pakai Kafka. Pipeline event yes, loss coupling tuh maksudnya agar misal dari satu sistem itu nggak harus depend ke sistem selanjutnya. Misal dari saya mau kirim email ya, terus tiba-tiba server emailnya mati. Nah, kan nggak mungkin saya transaksinya gagal gara-gara server emailnya mati kan. Artinya saya tinggal kirim ke Kafka aja,
Nanti Kafka akan ngantriin di situ selama server emailnya masih mati ya, dia nggak bisa proses ya. Terus selanjutnya ada task queue, RPC tertunda, delayed RPC mungkin ya. Dan fan out kecil nih pakai RabbitMQ. Task queue itu artinya eh, kadang-kadang tuh kita butuh sesuatu yang berurutan ya. Task queue itu pekerjaan yang berurutan. Contoh kalau orang rebutan ngambil sesuatu. Misal dia rebutan udah ada duluan siapa gitu ya. Nah itu biasa pakai task queue. Ngambil resource, misal uang kah, barang kah gitu ya. Delayed RPC ya, si RabbitMQ bisa ngedelay ya. Terus ada fan out kecil, fan out tuh artinya throughput kecil. Browser lama dan limited HTTP 2 ini pakai REST dan long pooling. Nah, kita belum bahas sebenarnya long pooling ya. Oke. Long pooling tuh dari klien ke server, koneksi gitu ya. Terus di server itu belum tentu langsung balikin ya. Dia biasanya akan tunggu dulu thread slip atau apa. Ya, kadang kayak gitu. Ada juga yang dia long pooling itu bisa diartikan dia query berkali-kali gitu ya. Oke, ini untuk panduan pemilihan protokol artinya di skenario mana disarankan pakai apa. Selanjutnya ada sync versus async. Dimensi ada sync dan async. Oke. Kalau coupling ya, di sini oke. Coupling itu ketergantungan ya, maksudnya ya. Coupling itu ketergantungan REST dan gRPC atau ANAR ini lumayan tinggi. Artinya kalau tujuan kita mati, ya sudah, dia error. Tapi kalau async itu rendah. Jadi ya kalau Kafkanya mati ya sama aja ya. Maksudnya kalau kita punya sistem yang lain tapi kalau kita komunikasinya lewat Kafka atau pihak ketiganya Kafka, dia lebih decoupling gitu. Decoupling ya, tidak coupling ya. Terus konsistensi, sinkronus ini strong, artinya begitu kita ngirim sesuatu ya, itu langsung bisa diproses sama di seberangnya gitu. Sedangkan kalau asing kita bilang sesuatu atau ngirim sesuatu, maka dia akan cuma ngirim ACK aja ya atau oke, udah diterima nih pesannya. Dia akan eventually distribute itu ke subscribernya nanti gitu ya. Atau pada saat subscribernya nyala dia akan ngambil batch by batch. Makanya dinamain eventual ya. Di sini ada strong konsistensi, ada eventual konsistensi. Keterandalan. Wah, ini keterandalan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Resiliensi ya. Ya, resiliensi mungkin atau reliability mungkin ya. Yang sync ini rentan terhadap cascading failure. Oke, betul. Cascading failure tuh begini nih. Contoh kita punya service namanya user service. User service kan harusnya dipakai oleh semua orang ya. Jadi semua service tuh harusnya butuh informasi user. Baik itu user ID, baik itu mungkin dia status usernya baik nyala apa enggak gitu ya, atau status usernya dia punya balance apa enggak. Itu butuh. Tapi kalau tiba-tiba katakanlah ya yang tadinya secara latensi user service itu misal 10 milisecond ya, tiba-tiba dia jadi 90 milisecond. Ya, kalau kita ngelihat 90 milisecond itu masih kecil. Tapi kan kalau dari 10 ke 90 itu artinya 9 kali lipat kan. Ya, 9 kali lipat ini biasanya akan jadi cascading ke depan ya. Tiba-tiba numpuk dan error semua. Ini rentan yang namanya cascading failure. Nah, yang asing ini tahan dan karena ada jeda ya, dia ditampung dulu di satu tempat dan retry. Ini tidak membuktikan bahwa kita harusnya pakai Kafka atau asing ya ketimbang sync. Enggak. Memang ada saatnya kita butuh sync dan ada saatnya kita butuh asing. Makanya dibahas di atas di sini ya kapan kita butuhnya. Ya. Kalau ternyata kita tahu bahwa sistem di sebelah itu kemungkinan down dan ini memang penting dan harus ada saat itu juga, ya mau nggak mau kita harus handle errornya ya gracefully gitu. Nggak boleh kita kayak ya udah error ya udah gitu. Ya mungkin bisa di retry atau mungkin bisa di
simpen dulu ya, atau mungkin ya di rollback gitu-gitu. Dev simplicity, secara sync ini mudah di-trace ya, biasanya kita trace, ada trace ID ya. Selanjutnya kalau yang asing dia perlu tracing distribusi. Use case umum ada authentication, ada read, modify, write. Untuk asing ada event ingestion, audit log, dan buffer load. Ilustrasi arsitektur hibrida. Hybrid arsitektur maksudnya ya. Dari klien ke API gateway. API gateway, oke. Ini dari klien ke API gateway-nya apa nih? Nggak dikasih tahu sama GPT ya. Mungkin REST ya. Anggaplah REST teman-teman. Terus dari API gateway ke authentication service dia pakai REST, atau profile service dia pakai REST. Terus dari user service dia pakai gRPC. Terus dari authentication service ini pakai gRPC. Ini ngapain begini ya? Kenapa nggak langsung ke bawah aja? Oke. Terus Kafka order event ya. Dia mungkin ada ngebikin sesuatu terus ada WebSocket notifier ya. Intinya begitu. Order service mengirim event ke Kafka, inventory service berlangganan secara asing, notifikasi dikirimkan via WebSocket kepada user tanpa membebani jalur sinkronus. Tentunya kalau kalau chat mungkin bisa ya dikirim pakai web service ya, WebSocket ya. Tapi kalau notifikasi ya, kalau mungkin notifikasi by default itu sebenarnya handphone yang mungkin ya dia iPhone atau Android, dia punya TCP connection yang always on ke server notifikasi ya. Baik itu FCM atau baik itu APNS-nya Apple, dan banyak lagi sebenarnya provider handphone itu mengeluarkan server-server notifikasinya sendiri ya, kayak Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei, dia itu punya notification center sendiri ya, punya jalur notifikasi sendiri. Selanjutnya ada contoh kode di Spring, kita nggak akan bahas produk gRPC, oke. Terus ini ada bahasan terakhir, kesimpulan, rekomendasi praktis gunakan gRPC untuk komunikasi service to service internal, ukur dengan LSTIO, MTLS untuk keamanan rendah latensi. Tetap sediakan REST untuk klien publik atau integrasi pihak ketiga, betul? Ya, nggak tiba-tiba kita mau integrasi sama orang, Pak, API kita gRPC, Pak, kamu nggak bisa gRPC, ya udah, ya kasihan ya. Kasihan, ya kitanya yang kasihan, mereka juga kasihan. Oke, 3, pasang message broker untuk di jalur kritis yang memerlukan resiliensi. Ini bener resiliensi, back pressure atau fan out yang gede. Skalakan WebSocket dengan edge tier stateless atau broker PubSub, waspadai overhead memory saat perkoneksi. Yes, this is correct. Teman-teman yang mau ngembangin chat ya, please sebelum pakai WebSocket tanya dulu gimana caranya yang bener ya. Terus nomor 5, monitoring, aktifkan tracing distribusi. Ya ini pakai Zipkin atau Jaeger untuk mendaftarkan rantai sync dan asing dan mencegah hidden latency. Hidden latency ini kita perlu bahas lebih jauh, tapi mungkin di video selanjutnya. Ya, alhamdulillah dengan memahami karakteristik setiap protokol, kita dapat merancang pipeline komunikasi yang efisien, low latency, dan resilient sesuai kebutuhan sistem berskala besar di Java dan Spring. Ya tentunya nggak cuma di Java dan Spring ya. Ini bisa diterapkan di berbagai tempat. Alhamdulillah. Mungkin ini salah satu cara belajar yang lumayan enak ya sekarang. Kebetulan kalau kita mungkin harus baca di berbagai tempat, kita mungkin harus nyari dulu tempatnya di mana. Dengan si GitHub Copilot sekarang, dengan si ChatGPT sekarang, dia bisa bantuin kita ngerangkum hal-hal seperti ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.